Beberapa kolega, teman, dan bahkan klien sering bertanya, ketika saya melakukan suatu bisnis, dan umumnya ketika nominalnya tidak terlalu besar, kebanyakan dari mereka tidak membuatnya dalam suatu perjanjian tertulis. Dan ketika terjadi masalah di dalam bisnis tersebut, mereka sering bertanya, apakah kemudian bisnis yang saya jalankan itu adalah suatu perjanjian yang sah? Dan apakah terhadap sengketa yang ada bisa dilakukan tuntutan di muka hukum, padahal tidak pernah dibuat perjanjian secara tertulis? Mari kita pahami makna perjanjian. Menunggu sesuatu yang sangat menyenangkan. Jangan remeh dengan janji. Dapat kita temukan di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu situasi di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau lebih. Dengan demikian, maka kita dapat mengidentifikasi bahwa perjanjian bukanlah suatu dokumen tertentu, melainkan suatu hubungan hukum yang mana dalam prakteknya, umumnya hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagai contoh, di dalam perjanjian jual-beli, baik bagi penjual maupun pembeli akan muncul hak dan kewajiban. Misalnya bagi si pembeli, dia memiliki hak untuk menerima barang yang sudah dia beli dan dia memiliki kewajiban untuk membayar barang tersebut. Sedangkan bagi penjual, dia memiliki hak untuk menerima pembayaran dan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dijualnya. Umumnya, orang kemudian menuangkan kesepakatan dan perjanjian tersebut di dalam suatu dokumen. Namun sekali lagi, pasal 1313 tidak pernah mengatakan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. Saya terima nikahnya Soleh binti Muhyono dengan mas kawin 2.000, 3.000, 4.000. Bagaimana saksi? Kapan kita bisa mengetahui suatu perjanjian telah terjadi? Terkait hal itu kita harus memahami teori penawaran dan penerimaan. Suatu perjanjian dianggap terjadi ketika telah ada suatu penawaran atau offering yang direspon dengan suatu penerimaan atau acceptance. Penawaran dan penerimaan ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau diam-diam. Penawaran yang secara langsung, misalkan saya menawarkan motor yang saya miliki kepada pihak lain, teman saya, seharga 20 juta rupiah. Saya menghubungi dia dan menawarkan barang tersebut dan harganya, itu adalah suatu penawaran yang langsung. Dan ketika dia setuju dengan penawaran itu, walaupun hanya secara verbal ataupun melalui balasan via WhatsApp, saat itu dia telah menunjukkan suatu penerimaan ketika dia menyetujui penawaran yang saya tawarkan. Saat itu, kita dapat mengatakan perjanjian telah terjadi. Atau penawaran yang tidak langsung. Bapak Ibu mungkin pernah mengunjungi minimarket. Di situ ada begitu banyak barang dan harga-harga atas barang tersebut. Itu juga adalah suatu penawaran dari si penjual. Dan ketika kita mengambil barang tertentu dan membawanya ke kasir, itu adalah wujud penerimaan kita terhadap barang tersebut. Saat itu telah terjadi juga suatu perjanjian. Mengapa umumnya dan sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis? Hal itu karena dengan adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis, dokumen tertulis tersebut bisa menjadi alat bukti ketika terjadi suatu persengketaan. Namun sekali lagi, perjanjian yang sifatnya lisan juga adalah perjanjian. Hanya saja kelemahan perjanjian yang lisan ini adalah sulit untuk mengingat detailnya. Dan tidak ada alat bukti ketika terjadi persengketaan. Lalu dalam situasi bagaimana ketika terjadi persengketaan, perjanjian yang lisan itu bisa diakui kebenarannya? Bahkan apabila tidak ada saksi, maka menurut hukum atau di dalam praktek peradilan, hakim akan mengakui perjanjian itu ada ketika para pihak mengakuinya. Oleh karena itu, lebih baik perjanjian dibuat secara tertulis untuk menimbulkan alat bukti. Karena perjanjian yang lisan bisa diingkari dengan mudah oleh para pihak. Tapi ingat sekali lagi, perjanjian bukan dokumen tertentu, melainkan hubungan hukum yang menimbulkan ikatan yang umumnya berwujud hak dan kewajiban dalam bisnis. Itu dia makna dan hakikat dari perjanjian.
Saya Donjana, sampai bertemu pada materi hukum selanjutnya.